Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hidrokarbon pada bagian yang kedua atau di LKPD kedua hidrokarbon yang sudah disampaikan pada LMS model yang ada di SMA Negeri 1 Ayah. Sedikit mengulang di sini LKPD 2-nya ini secara tampilan, adapun materi yang sudah saya sampaikan dalam bentuk PDF yaitu satu bab penuh tentang hidrokarbon. Pada LKPD 2, cakupan materinya berupa kedudukan atom karbon. Ini sebenarnya agak mengulang, di LKPD 1 juga ada penggolongan hidrokarbon juga. Yang ketiga yaitu alkana, alkena, alkuna. Pada kesempatan ini akan saya bahas tentang bagaimana penamaan pada alkana yang nantinya menjadi dasar untuk penamaan di alkena dan alkuna. Selanjutnya untuk materi yang pertama tentang kedudukan atom karbon, kita mengingat sedikit seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kedudukan atom karbon ada 4 jenis, yaitu primer, sekunder, tersier, kuaterner. Yang perlu diingat adalah primer mengikat satu atom C lain secara langsung. Demikian juga untuk sekunder mengikat 2 atom C yang lain secara langsung. Untuk yang tersier mengikat 3 atom C yang lain secara langsung, sedangkan kuaterner mengikat 4 atom C lain secara langsung. Contoh, misalkan di kedudukan atom karbon ini kita simulasikan pada sebuah rumus struktur sebagai berikut. Kita bisa menentukan atom C primernya sebagai berikut. Kenapa atom C misalkan yang ada di kanan ini sebagai atom C primer? Karena dia hanya mengikat satu atom C yang ada di kirinya secara langsung. Sedangkan atom C misalkan yang ada di atas ini mengikat hanya satu atom C yang ada di bawahnya secara langsung. Adapun atom C yang lain ini tidak terikat secara langsung dengan atom C yang ada di atas. Jadi hanya C yang ada di bawahnya ini yang terikat secara langsung. Selanjutnya untuk yang sekunder. Untuk yang sekunder di sini dia mengikat 2 atom C secara langsung yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Di kiri 1, di kanan 1. Sedangkan untuk atom C tersier dia mengikat 3 atom C secara langsung yang ada di kanan, bawah, dan sebelah kirinya. Adapun C kuarternernya dia mengikat 4 atom C secara langsung yang ada di atas, sebelah kanan, bawah, dan kiri. Dari sini kita bisa menentukan atau menjawab soal yang ada di LKPD dengan menghitung berapa jumlah atom primernya. Misalkan pada kasus ini ada 5, sekundernya ada 1 di sini, sekunder, sedangkan untuk tersiernya 1, demikian pula untuk kuarternya 1. Untuk penggolongan hidrokarbon, ini juga sudah saya sampaikan pada video sebelumnya atau di pembahasan LKPD 1. Kita mengingat sedikit, di hidrokarbon itu pembagiannya ada 3 macam, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Untuk alifatik sendiri ditandai dengan mempunyai rantai lurus, sedangkan alisiklik ditandai dengan rantainya melingkar. Adapun aromatik, yang perlu diingat, rantainya juga harus melingkar, tapi dengan catatan mempunyai ikatan rangkap tunggal selang-seling. Jadi kalau misalkan ada ikatan rangkap tunggal selang-seling tapi tidak berupa rantai melingkar, bukan berupa senyawa aromatik. Kita bahas sedikit lagi tentang alifatik. Alifatik di sini dibedakan menjadi jenuh dan tidak jenuh. Untuk yang alifatik ini karena berupa rantai lurus, jenuh itu artinya ikatannya semuanya tunggal. Sedangkan untuk yang tak jenuh, di sini karena alifatik dia rantainya lurus tapi mengandung ikatan rangkap, boleh 1 atau lebih. Di sini ada 1 ikatan rangkap, sudah menunjukkan kalau dia tak jenuh. Adapun untuk yang alisiklik jenuh, di sini syaratnya dia harus rantainya melingkar atau membentuk cincin. Karena jenuh, dia hanya ikatannya tunggal, 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 tunggal. Adapun yang tak jenuh, dia harus melingkar, alisiklik, tapi ada ikatan rangkap. Apa bedanya dengan aromatik? Untuk yang aromatik, ingat aromatik harus melingkar, artinya membentuk cincin, dengan syarat terdapat ikatan rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal yang selang-seling. Jadi bedanya aromatik dengan alisiklik adalah adanya ikatan rangkap tunggal yang selang-seling. Selanjutnya penentuan golongan hidrokarbon. Berdasarkan penjelasan di awal, tadi hidrokarbon kemungkinan ada 3 golongan besar, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Kita contohkan, misalkan ada senyawa atau struktur dari sebuah senyawa seperti ini.
Pada dasarnya ini akan sama dengan struktur seperti ini. Artinya tiap sudut ini menggambarkan atom C. Jadi sudut atas ini berupa atom C. Nah, untuk gambar ini kita bisa lihat bentuknya melingkar atau membentuk cincin. Dan ternyata rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal selang-seling. Berarti ini termasuk hidrokarbon golongan aromatik. Sedangkan untuk struktur seperti ini akan sama dengan gambar ini. Berarti tiap sudutnya berupa C. Kita lihat di sini, sekilas ini hampir aromatik, tapi kita perlu cek. Yang pertama dia melingkar atau membentuk struktur cincin. Akan tetapi kalau kita lihat dari sini, ikatannya rangkap, tunggal, tunggal. Berarti di sini tidak terjadi konjugasi atau dikatakan tidak rangkap tunggal selang-seling. Sehingga dia hanya membentuk lingkaran, tapi tidak selang-seling. Berarti dia termasuk yang alisiklik tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkap. Untuk yang terakhir, di sini saya contohkan, misalkan ada rantai yang berubah seperti ini. Ini jelas pasti alifatik, karena dia bukan membentuk cincin, pasti alifatik. Terus misalkan ada yang bertanya, di sini terjadi ikatan rangkap tunggal. Apakah dengan rangkap tunggal seperti ini menjadi aromatik? Tidak, karena syarat aromatik harus melingkar, sedangkan ini berupa rantai lurus. Jadi ini tetap aja sebagai alifatik, tapi karena mengandung ikatan rangkap, dia sebagai alifatik tak jenuh. Selanjutnya untuk alkana, ini yang akan kita bahas secara lengkap di sini. Yaitu alkana, ciri khasnya adalah ikatannya tunggal. Antar atom C-nya tidak ada ikatan rangkap. Rumus umumnya sebagai berikut, Cn H2n plus 2. Adapun homolognya atau daftar 10 C pertama pada alkana sebagai berikut. Di sini ya, dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan C10 termasuk namanya. Ini yang perlu kalian pahami dan hafalkan. CH4 itu adalah suku pertama dari alkana bernama metana. Sampai dengan misalkan C8 namanya oktana. Kenapa yang di bagian belakang ini ananya saya buat warnanya berbeda? Maksudnya ini akan sama dengan alkena, hanya mengganti kata ana ini menjadi ena. Jadi kalau misalkan C5H12 namanya pentana, tapi kalau berupa alkena nantinya bernama pentena. Demikian pula kalau alkuna akan bernama pentuna. Dari sini pertanyaannya adalah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau C-nya 7 hanya harus 16? Kenapa kalau C-nya 10 harus 22? Kita ambil sebuah kasus di sini. Tentukan rumus untuk C15. Bagaimana untuk menentukan C15 itu akan hanya jumlahnya berapa? Kita menggunakan rumus umum Cn H2n plus 2. Jadi kalau C-nya 15, berarti ini adalah N, yaitu dari rumus ini sebagai Cn, berarti ini C15, maka hanya akan dihitung dengan cara 2 kali N ditambah 2. Makanya di sini 2 kali 15 tambah 2 atau 32. Jadi rumus akhirnya adalah C15H32. Selanjutnya untuk tata nama alkana. Untuk tata nama alkana nanti dibagi menjadi dua bagian. Alkana yang rantainya lurus atau tidak bercabang, ini akan sangat sederhana penamaannya, yaitu dengan cara tentukan jumlah atom C-nya, atau di sini dikatakan rantainya ada C-nya jumlahnya berapa. Untuk namanya nanti diawali dengan N strip. Kita baca sebagai normal. Kita lihat di sini ada kasus misalkan seperti ini. Kita bisa menghitung C-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah C. Sekarang kita kaitkan ke tabel yang tadi saya paparkan di depan untuk sebaiknya dipahami dan dihafalkan. Dari sini, karena C-nya 4, berarti namanya butana. Kita tinggal menambahkan N butana dengan cara N strip butana. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang lain. Misalkan di sini ada struktur seperti ini, kita hitung C-nya. Ternyata di sini ada C sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat di tabel, C5 itu bernama pentana. Berarti nama struktur ini adalah N-pentana. Jadi pentingnya kalian menghafalkan atau memahami dari nama homolog dari alkana ini mulai dari 1 sampai 10. Terus selanjutnya bagaimana kalau untuk alkana yang bercabang? Mungkin agak sedikit
berbeda dari alkana yang rantai lurus. Jadi ini agak sedikit kompleks, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama adalah menentukan rantai terpanjang, di sini sebagai rantai utama. Kemudian di luar rantai utama atau rantai yang terpanjang tersebut kita sebut sebagai alkil. Kemudian yang ketiga itu kita harus melakukan penomeran dari rantai utama. Yang keempat, kita tentukan jenis alkil yang sama. Misalkan ada alkil yang sama, kita harus memberi awalan. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka harus disebutkan sesuai urutan alfabetis. Kita mungkin akan lebih enak kalau dicontohkan pada sebuah kasus atau soal. Contoh di sini. Di sini sebelum saya sampai penamaan akan saya jelaskan mengenai penomeran rantai utama. Bagaimana sih menomeri rantai utama? Apakah bebas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau mungkin dari yang lain? Itu ternyata ada aturannya. Kita lihat pada kasus ini, misalkan ada struktur seperti ini. Bagaimana kita memberikan penomeran? Yang pertama yaitu tentukan rantai utama. Tentunya kita menghitung rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Pada kasus ini, di sini adalah rantai utama. Terus selanjutnya di luar rantai utama berarti berupa alkil. Pada kasus ini ternyata alkilnya ada dua yang berupa metil semua. Berarti rantai utama. Terus kalau ada gugus lain itu berarti alkil. Selanjutnya setelah kita menentukan ini, kita mengasih penomeran. Alasannya kenapa? Yang jadi pertanyaan di sini mestinya kenapa harus dari kiri ke kanan, tidak dibalik dari kanan ke kiri? Jawabannya adalah seperti berikut. Untuk penomorannya, misalkan kita menomorkan dari kiri, berarti kita mendapatkan alkil yang ada di bawah ini dan di atas ini ada di nomor 2 dan di nomor 3. 2 dan 3. Sedangkan kalau misalkan kita menomorinya dari kanan ke kiri, berarti alkil yang ada di atas dan di bawah ini akan mendapatkan nomor 3 dan 4. Kalau kita jumlah 2 dan 3 itu 5, sedangkan 3 dan 4 7. Berarti akan lebih baik kalau diberi nomor dengan jumlah yang kecil. Berarti ini bisa kita simpulkan penomorannya harus dari kiri dengan alasan dia akan mendapatkan nomor yang lebih kecil. Atau untuk kasus yang lain seperti ini, sama seperti sebelumnya untuk penomoran. Yang pertama tentukan rantai utama yaitu rantai terpanjang. Terus yang kedua, gugus di luar rantai utama itu berupa alkil. Di sini alkilnya ada dua juga. Terus yang jadi masalah penomeran. Untuk kasus ini penomeran harus dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Karena dengan dari kanan ke kiri kita mendapatkan alkil di nomor 2 dan 4. Sedangkan kalau kita nomornya dari kiri, kita akan mendapatkan alkil di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nomornya akan lebih besar kalau dari kiri, sehingga akan lebih benar atau lebih dikehendaki kalau penomorannya dari kanan. Dengan begitu alkilnya lebih kecil, yaitu 24 hanya 6, sedangkan 35 8. Berarti ini penomoran harus dari kanan. Kesimpulannya dari dua ini penomoran tidak harus dari kiri dan tidak harus dari kanan. Jadi lihat rumus strukturnya. Terus bagaimana kalau untuk kasus yang ketiga? Untuk kasus yang ketiga ini hati-hati. Rantai utama itu tidak harus lurus, tapi boleh belok. Berarti kalau pada kasus ini, ingat rantai utama adalah rantai terpanjang. Berarti rantai utamanya berupa L, seperti ini. Sekali lagi, rantai utamanya berupa L, tidak harus lurus. Kenapa tidak lurus? Kalau lurus, kita hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau berbelok berupa L, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita memilih ini sebagai rantai utama karena dia rantai yang terpanjang. Adapun yang di luar rantai utama dia sebagai alkil. Sekarang penomeran. Untuk penomeran sama seperti halnya di contoh 1 dan 2, kita harus menentukan sama seperti di contoh soal nomor 1 dan 2, penomeran itu harus mendapatkan agar alkil ini di nomor yang kecil. Berarti kalau bisa dibayangkan kalau dari kiri ke bawah alkilnya ini nomor berapa, sedangkan dari bawah ke kiri, dari bawah kanan ini ke kiri nomor berapa. Kesimpulannya di sini kita akan lebih menguntungkan kalau penomorannya dari bawah, yaitu alkil ini akan mendapatkan nomor 3. Sedangkan kalau penomoran dari kiri, alkil akan mendapatkan nomor 4. Jadi di sini lebih dikehendaki untuk alkil mendapat nomor yang kecil. Dan ada catatan penting di sini, rantai utama tidak harus lurus, artinya tidak harus mendatar, tapi boleh belok asal dia menjadi rantai yang terpanjang. Ini tentang
penomeran rantai utama. Sekarang bagaimana untuk penamaan? Untuk penamaan ada dua syarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama tentang rumus atau nama homolog dari alkana dari C1 sampai C10. Terus yang kedua adalah daftar alkil tentunya. Untuk daftar alkil ini adalah daftar rantai samping atau rantai atau gugus yang ada di luar rantai utama. Contoh, misalkan kita mau menamakan struktur seperti ini. Sama seperti halnya di aturan awal, kita harus menentukan rantai utama. Di sini adalah rantai yang terpanjang. Kita sudah menemukan, yaitu rantai terpanjangnya berupa rantai sepanjang 4 buah C atau rantai utamanya adalah 4C. Tentunya nanti dari 4C ini pasti namanya adalah butana. Dari rantai yang terpanjang ini berarti ada gugus yang di luar rantai utama adalah alkil. Di sini alkilnya berupa metil. Kita bisa melihat di tabel. Metil CH3. Berarti nama metil ini diambil dari nama gugus alkil ini yang sesuai. Ini diharapkan kalian paham dan hafal dari nama alkana dan alkilnya. Berarti ini ada metil. Selanjutnya kita memanfaatkan materi sebelumnya yaitu penomeran. Ingat, penomeran disarankan agar alkil mendapatkan nomor terkecil. Berarti untuk kasus ini nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4. Karena kalau dari kanan alkil nanti di nomor 3, sedangkan dari kiri nomor 2. Sekarang untuk penamaan. Untuk penamaannya tinggal kita menyebutkan alkilnya terlebih dahulu beserta letaknya. Berarti kita menamakannya 2 metil. Kenapa ada angka 2 ini? Karena metil ini berada di nomor 2. Berarti 2 strip. Ini aturan. Jadi harus diikuti seperti ini. 2 strip metil. Setelah disebutkan alkilnya, nggak ada alkil yang lain, tinggal rantai utamanya. Rantai utamanya 4C. Berarti namanya butana atau C4. Berarti di sini 2 metil butana. Ini yang perlu dipahami pada bagian dasar. Ini jangan lupa ya, terutama untuk tata nama alkananya C1 sampai 10 sama alkil. Kita contohkan untuk kasus yang lain. Ini masih saya kasih untuk panduan aja. Harusnya kalian sudah bisa memahami dan menghafalkan. Untuk kasus yang seperti ini, kita lihat. Ini nanti akan agak unik di bagian penomeran. Tapi sama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini yaitu 5. Setelah rantai utama kita tentukan, kita menentukan di sini ternyata 5C atau nanti namanya pentana. Selanjutnya rantai yang di luar, yaitu kita sebut dengan rantai alkil atau gugus alkil. Maaf, di luar rantai utama kita sebut gugus alkil. Di sini ada 2 alkil yang sama berupa CH3, yaitu alkilnya berupa metil, dan ada 1 alkil yang ada di atas yang berupa C-nya ada 2. Berarti kita lihat di sini berupa etil. Berarti alkilnya ada metil sebanyak 2 dan sebuah etil. Pertanyaannya tinggal bagaimana kita menentukan penomeran, apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pada kasus ini kita akan melihat hal yang menarik karena kalau dari kiri kita lihat alkil ini akan mendapatkan nomor 2, 3, 4. Sedangkan kalau dari kanan 2, 3, 4. Karena ini sama baik dari kiri dan kanan, kita mempunyai kebebasan untuk memberi nomor baik dari kiri kanan maupun kanan ke kiri. Misalkan saya ambil penomorannya dari kiri ke kanan. Dari sini kita akan mendapatkan alkil di nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk menamakannya kita dapat nama seperti ini. Pertanyaannya sekarang tinggal kenapa kok etil dulu bukan metil? Etil dituliskan terlebih dahulu karena dia mempunyai alfabet yang lebih dulu. Berarti dia secara alfabetis menang. Etil dari huruf E, sedangkan metil dari huruf M. Jadi kita melihatnya aslinya namanya metil. Adapun di sini ada di, nanti saya dijelaskan di belakang. Etil dengan metil tentunya lebih dulu etil. Jadi etil ini harus ditulis terlebih dahulu dengan cara menuliskan posisinya. Etil itu ada di nomor 3. 3 strip etil. Karena di sini ada alkil yang lain selain etil, kita pisahkan lagi dengan tanda strip. Strip. Nah, kenapa kok di sini ada 2,4? Karena di posisi 2 dan 4 ada alkil yang sama, yaitu metil. Di sini. Berarti kita cukup menulisnya 2 dan 4, kita tulis 2,4 strip metil. Tapi karena ada jumlahnya 2, berarti di sini kasih awalan di. Nah, awalan di ini adalah awalan jumlah metil. Asalnya dari sini. Jadi kalau
maaf, jumlah alkilnya ya secara umum, tidak hanya jumlah metil ya, jumlah alkilnya. Kalau misalkan berupa metil ya dimetil, karena ada dua alkil yang sama. Misalkan kasus ini kok ada 3, berarti namanya trimetil. Dan seterusnya, misalkan ada 3, 4, 5, 6. Ini awalan satuan. Jadi nama lengkapnya adalah di nomor 3 ada etil, di nomor 2 dan 4 ada metil sebanyak 2, berarti namanya dimetil. Karena rantai utamanya 5, berarti namanya pentana. Sekarang harusnya kalian sudah bisa memahami tentang LKPD 2 yang sudah saya sampaikan, dan silakan untuk bisa memulai mengerjakan. Adapun untuk tata nama alkena dan alkuna akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya atau di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.